Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Fitri dengan NPM 1851010054, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harap syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu pula kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia, serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera bersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Quran Surah Baqarah 183-184. Hanya beberapa hari tertentu saja, karena ia tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Karenanya, tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa, dan lebih berkah insya Allah. Dengan 5 hal tersebut, kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan dipenuhi amal yang baik dan diisyaratkan. Adapun 5 hal tersebut, yaitu yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seorang memahami maksud, hikmah dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka, begitu pula seorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyuan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa, antara lain adalah menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan. Hikmah puasa berikutnya tentu saja menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalaninya saat hari kiamat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun menjadi tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La khulufu famis sha'imi atyabu indallahi ta'ala mirrihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari Ramadan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun langkah sukses Ramadan yang kedua adalah dengan mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fakiyatun wahidun asaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang fakih ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menegaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kaitannya dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhusyuan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya dan mempelajari apa-apa yang belum sepenuhnya kita yakini atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting kita ketahui utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. Mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia.
Langkah yang ketiga yaitu menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. Dua cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunnah puasa antara lain adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhirkan sahur sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula, kita diminta menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan seteguk air, dan semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah, tiada guna, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah, maupun kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam itu, selain dilarang secara umum bagi seorang muslim, juga akan mempengaruhi kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh-jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, rubba sha'imil laisa lahu min siyamihi illal ju'u wa rubba qa'imi laisa lahu min qiyami illa sahar. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam atau tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Hadis riwayat An-Nasai. Mari kita mengambil pelajaran dari hadis di atas untuk kemudian meneliti hari-hari Ramadan kita dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Siapapun kita tidak akan pernah rela jika hanya mendapat lapar dahaga saja di bulan mulia ini. Yang keempat, yaitu menghiasi puasa dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Sesungguhnya ibadah dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi banyak ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghiasi Ramadan dengan ibadah-ibadah mulia tersebut agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh pada kita bagaimana beliau menghiasi hati-hati Ramadannya dengan tadarus, tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka, bahkan juga iktikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir. Jika kita ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias Ramadan kita dengan amal ibadah tersebut. Keberkahan Ramadan akan begitu terasa, paripurna dalam hati kita. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah sukses yang terakhir atau kelima ini adalah dengan mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuh banyak amalan yang akan melelahkan sebagian besar orang. Karenanya, kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Sholat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah jika kesuksesan Ramadan bergantung dari keistiqomahan kita dalam menjalani semua kebaikan di dalamnya hingga akhir. Syariat kita yang indah pun seolah memberikan motivasi di ujung Ramadan agar kita bertambah semangat dalam beribadah, yaitu dengan menurunkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjalankan i'tikaf untuk menutup bulan keberkahan ini. Beliau juga bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala masyru sadda min zarahu wa ahya lailatu wa'i qada ahla. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membangunkan istrinya, akhirnya marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terarah dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Amin. Cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.